Oke, semangat pagi. Kali ini kita akan belajar sambungan dari listrik, di mana listrik itu bisa kita bagi dua. Yang pertama adalah listrik statis, yang kedua adalah listrik dinamis, ya. Listrik statis itu berbicara tentang pelajaran kita yang lalu, yaitu listrik yang diam. Kita membahas tentang muatan listrik, sumber listrik yang memang sudah ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang bergerak, di mana muatannya bergerak seperti itu. Nah, pada listrik dinamis ini atau arus searah, ya, kita bisa katakan arus searah, maka kita akan membahas yang pertama kali di sini adalah hambatan. Hambatan yang terdapat dalam sebuah rangkaian. Berbicara tentang hambatan, di mana muatan listrik itu bisa berpindah, ya, bergerak dengan medium, yaitu kabel atau kawat. Di mana kabel atau kawat ini juga memiliki hambatan bawaan, di mana hambatan bawaan itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan, ini adalah hambatan jenis bahan logam, kemudian dikali dengan panjang penghantar dan dibagi dengan luas penampang lintang pengantar. Di sini ada keterangannya dan satuannya. Jadi R itu adalah hambatan penghantar. Jadi dari kawatnya itu sendiri memiliki hambatan. Biasanya di soal-soal ini banyak diabaikan kalau kita menghitung misalnya susunan hambatan seri dan paralel. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Nah, di sini kita dapat melihat hambatan yang disusun. Jadi hambatan itu bisa berupa nanti resistor bisa, kemudian juga bisa lampu yang disusunkan itu juga bisa dikatakan sebagai hambatan. Ya, ini misalnya disusun ada 3 lampu atau 3 resistor. Di sini juga ada 3, tapi beda susunannya. Yang satu namanya susunan seri, yang satu namanya susunan paralel. Nah, untuk seri dia penampakannya itu ya disambungkan seperti ini, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, ya, potensial listrik. Nah, kalau simbolnya kayak gini nih, ini sumber tegangannya DC, ya, dimana terbagi 2, ya, ada DC, ada AC. Nah, di sini dia kalau simbolnya seperti ini adalah DC, contohnya adalah baterai. Nah, baterai ini dihubungkan dengan 3 buah lampu. Lampu ini bisa dikatakan sebagai sumber tegangan, gitu. Ya, sebagai hambatan. Jadi ada 3 hambatan di sini. Atau bisa juga resistor. Ada 3 resistor di sini. Berapa jumlah hambatan total di sini? Untuk rangkaian seri kita tinggal menambahkannya 1, ya, kita tinggal menambahkan R1, R2, R3. Jadi seri sangat praktis, langsung ditambahkan saja. Berbeda dengan kapasitor yang kita bahas di materi yang lalu. Kalau seri itu pakai yang seper, terbalik deh. Nah, untuk susunan paralel seperti ini gambarnya. Ini ada sambungannya di sini, ya. Seperti ini. Dia bercabang. Jadi karakteristik susunan paralel itu adalah dia bercabang. Tidak menyambung seperti kereta api, tapi bercabang. Berapa jumlah total dari hambatan yang disusun paralel ini? Itu menggunakan rumus pakai seper gini, ya. 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Seperti itu. Nah, untuk arusnya, arus total ini nilainya arus di sini sama dengan di sini sama dengan sini. Jadi I1, I2, I3 itu sama nilainya.
Berbeda dengan paralel, arus totalnya itu justru jumlah dari arus di R1, arus di R2, arus di R3. Nah, untuk beda potensial, jadi beda potensialnya itu adalah P1 tambah P2, P3 tambah P3. Jadi dia membagi tegangan. Jadi untuk rangkaian seri itu bisa membagi tegangan. Kalau dia paralel, nilainya sama. Berapa tegangan di baterai, begitulah tegangan di R1, di R2, dan di R3. Jadi di sini dia membagi arus. Kalau di sini arusnya sama, di sini arusnya beda-beda di antara R1, R2, dan R3. Itulah rumus yang kita gunakan untuk menghitung hambatan total dan juga menghitung tegangan kalau diminta oleh soal. Ya, selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff yang juga sangat familiar di pelajaran listrik dinamis atau arus searah ini, di mana hukum 1 Kirchhoff itu dan nanti ada hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum 1 Kirchhoff itu berbicara tentang pembagian arus ya, di mana ada pernyataan bahwa jumlah aljabar kuat arus listrik yang melalui titik cabang itu sama dengan 0. Artinya sigma I sama dengan 0. Atau dengan bahasa lainnya, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Nah, di sini misalnya ada gambar seperti ini rangkaian. Ini adalah arus masuk dan ini adalah titik pemisahannya ya. Ini cabang 1, ini cabang kedua, ini cabang ketiga. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Ya, di sini dituliskan ini I sama dengan ini kalau dipindahkan semua ini yang I1, I2, I3 ini dia jadi positif sebelah kanan sama dengan ini. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Tapi kalau dia dipindahkan sebelah kiri jadinya seperti ini. I kurang I1 kurang I2 kurang I3 sama dengan 0. Jadi ini dia, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi kalau ada masuk 10, di sini 2, di sini 2, berarti di sini adalah berapa? Ya, masuk 10, sini 2, sini 2, 4. Berarti sisanya di sini 6. Jadi gampang sekali untuk. Ya, selanjutnya hukum 2 Kirchhoff ya. Di sini dinyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup loop jumlah aljabar GGL atau sumber tegangan dan jumlah penurunan potensial I kali R sama dengan 0. Ini dia sigma I kali R tambah sigma tegangan listrik sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana penerapannya? Nanti langsung kita coba masuk ke contoh ya. Contoh yang ini. Di sini ada rangkaian listrik, ada 2 buah tegangan 1, ini tegangan 2. Kemudian di sini ada hambatan, katakanlah lampu. Ini hambatannya 5 ohm dan kemudian di sini ada hambatan juga 2 ohm, ini juga ada hambatan 2 ohm. Berarti di sini terdapat 2 buah tegangan dan 3 buah hambatan. Nah, kalau kita mengacu ke rumus yang tadi, sigma IR tambah sigma E sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan. Pertama kita buat dulu alat bantu namanya loop ya. Alat bantu garis seperti ini ya. Garis. Kita bisa tentukan panahnya arahnya ke sini atau sebaliknya. Berarti ini sama ya arahnya. Ini arahnya berlawanan jarum jam. Arahnya berlawanan jarum jam. Bisa juga sebaliknya, nggak ada masalah ya. Caranya sama. Nah, kita mulai dari titik B, kita akan bergerak mengikuti arah. Berarti ini ke kanan ya, bukan ke atas karena mengikuti arah loop tadi. Jadi ini kita ke kanan, jumpa garis yang pendek. Ini ada garis yang panjang.
Kalau panjang ini maknanya positif, kalau pendek maknanya negatif. Jadi kita bergerak ke kanan, pertama jumpa yang pendek, berarti min. Min berapa? Min 8. Tuliskan di sini, min 8. Seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut. Di sini jumpa dengan yang 3. Yang 2 ohm. 2 ohm, maka langsung dituliskan, ini terbalik ya. Ini dulu tadi, langsung kita loncat ke sini, maka langsung dituliskan nilai hambatannya dikali I, langsung tulis 2 kali I. Ya, karena tadi rumusnya sigma IR, R-nya 2, I-nya tuliskan aja dulu gitu. Karena yang ditanya adalah arusnya. Lanjut kita, ini salah ketik berarti ini 3 karena di sini tuliskan 3. Berarti ini nilainya 3 ya. Coba. Ini 3 ya. Ya. 3, berarti 3I langsung dituliskan. Kemudian lanjut jumpa 5, maka langsung tuliskan 5I. Kemudian lanjut jumpa positif 3, karena yang jumpa lebih dulu positif. Tuliskan di sini positif 3. Ya nggak apa-apa terbalik-terbalik ya, ini harusnya di belakang gitu. Nggak ada masalah. Nah, selanjutnya tambahkan 2I tambah 3I tambah 5I jadinya 10I. Kemudian min 8 tambah 3 itu min 5. Kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif 5. Jadi 10I sama dengan 5, I sama dengan 5 per 10. Jadi I-nya sama dengan 0,5 ampere. Nah, seperti itu caranya. Cara menghitung arus. Dan di hukum 2 Kirchhoff ini, yang ditanya itu biasanya memang selalu arus. Jadi arusnya yang ditanya. Arusnya dan arusnya. Begitu juga dengan hukum 1 Kirchhoff. Yang ditanya itu adalah arusnya dan arusnya. Oke, mungkin itu dulu untuk hukum Kirchhoff. Kita lanjut ke energi dan daya listrik. Ya, ini energi dan daya listrik. Untuk gabungan hukum 1 Kirchhoff dan 2 Kirchhoff nanti akan kita bahas lebih lanjut di soal-soal ya, di pertemuan berikutnya. Kali ini kita bahas dulu tentang energi dan daya listrik. Di mana besar energi listrik itu rumusnya itu ada banyak. Yang pertama bisa W sama dengan PIT, ini waktu ya, tegangan kali arus kali waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, energi itu bisa W sama dengan I kuadrat RT, atau W bisa juga P kuadrat per R kali T. Jadi bisa 3, tergantung soal ngasih data yang mana. Jadi memang kita harus jago mengidentifikasi data di soal. Nah, di keterangannya ada di sini, P itu adalah tegangan atau beda potensial, sama itu ya, jangan bingung dengan itu. Kemudian satuannya volt, kemudian I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, R itu adalah hambatan atau satuannya ohm, dan T itu waktu ya, satuannya sekon. Untuk daya listrik, rumusnya adalah P sama dengan energi per T, bisa juga tegangan kali I, bisa juga V kuadrat per R, bisa juga I kuadrat per R. Jadi ada 4 rumus daya listrik ini. Tergantung soal ngasih data yang mana. Kalau di soal ngasih data I kuadrat, yang ada adalah arus dengan hambatan, maka gunakan yang ini. Kalau di soal yang ada tegangan atau beda potensial listrik dengan arus, maka gunakan yang ini. Tergantung soal. Nah, yang terakhir di sini ada alat. Untuk alat dengan spesifikasi V ini tertulis watt dan V tertulis volt yang dipasang pada tegangan ya. Maka rumusnya seperti ini. Kalau ada nanti di soal-soal keluar kata-kata P tertulis gitu kan, tegangan tertulis gitu, dan diterapkan di mana, maka rumusnya adalah, dan biasa yang ditanya adalah daya listrik yang diserap, itu rumusnya adalah tegangan yang dipakai, yang dicolokkan ke sumber listrik, per tegangan yang tertulis biasanya tertulis di kotak lampu misalnya, itu ada dia sekian volt katanya, dikali daya tertulis yang tertulis di kotak lampu itu juga. Pas kita beli itu kan ada tertulis sekian-sekian. Nah itu dia. Oke, demikian pelajaran dasar dari listrik ya, arus searah atau listrik dinamis. Nanti akan ada pembahasan lagi listrik dinamis selanjutnya.